Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, wa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama dan utama, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala berkah rahmat dan ridhonya sehingga sampai pada hari ini Jumat 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 5 Januari 2024. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesempatan, iman, dan semua nikmat yang tentu saja kita tidak bisa menghitungnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian juga mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Jumat pertama di tahun 2024 Miladiah ini kita semua diberikan nikmat yang besar, nikmat yang tiada tara kita semua, terutama dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan keuangan Masjid Ali bin Abi Thalib, program Pasar Sarjana UMI, saya mengundang dengan hormat saudara-saudaraku yang masih ada di luar supaya segera melangkahkan kakinya ke masjid, dan yang masih ada di luar masjid di pelataran diundang untuk masuk ke dalam, Pak. Ya, di sini masih banyak yang kosong. Nah, karena itu jamaah yang masih ada saf kosong di depannya supaya diisi untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang datang belakangan. Baik jamaah Jumat yang sama berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, kami dari panitia Masjid Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan informasi keuangan masjid. Yang pertama, saldo kas Jumat yang lalu sebanyak 36.640.700 rupiah. Pemasukan isi kotak amal Jumat yang lalu sebesar 1.598.000 rupiah. Kemudian pengeluaran rutin sebanyak 850.000 rupiah, sehingga saldo kas per hari ini tanggal 5 Januari 2024 bertepatan 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah itu sebesar 37.388.700 rupiah. Kami dari panitia tentu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada jemaah yang secara konsisten memasukkan sedekahnya atau infaknya di masjid kita ini, dan semoga Allah SWT menambahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Informasi kedua adalah insya Allah yang bertindak sebagai khatib pada Jumat hari ini adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Andi Munyamin, Magister Pendidikan. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama sekaligus Ketua Prodi Magister Program Doktor Agama Islam, dan sekaligus diminta kesediaan beliau untuk menjadi imam sholat sebentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad badal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pergantian dari jam ke jam
dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, akhirnya kita sampai pada awal tahun 2024 Masehi. Jumat pada hari ini adalah Jumat pertama pada bulan 2024 Miladia. Maka pertama saya mengajak kepada saudara-saudara seiman untuk memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selain nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman, karena kita sempat menjawab panggilan Allah dalam Al-Quran. Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila hari Jumat itu kalian dipanggil untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kalian untuk bersegera melaksanakan salat tersebut. Betapa banyak saudara kita yang ada di luar berkeliaran mendengarkan panggilan ilahi, tapi tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menurut penilaian mereka lebih yang terbaik. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang memperoleh syafaat di hari kemudian. Karena di hari kemudian begitu susahnya kita memperoleh syafaat. Dari Nabi yang lain tidak ada yang berani kecuali Nabi Muhammad SAW yang ada di depan, yang rela memberikan syafaat buat kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema pada khutbah singkat pada hari ini adalah saya ingin saling mengingatkan. Kita bermuhasabah, kita saling mengingatkan untuk mengintrospeksi diri kita selama perjalanan kita tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dan apa yang harus kita perbuat pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Hari kemarin adalah takdir kita. Artinya sudah lewat dan tidak mungkin kita akan memulai kembali. Apa yang telah kita lakukan itulah yang dicatat malaikat dan dihadapkan kepada Allah. Hari ini adalah hari milik kita. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan melakukan banyak hal. Hari esok adalah miliknya Allah karena kita tidak tahu apa kita masih hidup besok atau tidak. Oleh karena itu, di perusahaan biasanya di akhir tahun dan di awal tahun ada menghitung neraca keuntungan dan kerugian. Apakah pada tahun yang lalu terjadi peningkatan keuntungan atau sebaliknya? Dan apa strategi menghadapi tahun berikutnya? Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai umat Islam, harus menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat selama tahun 2023 dan apa yang harus kita tingkatkan pada tahun 2024 ini. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa pertambahan umur itu sebenarnya adalah pengurangan secara substansi. Tahun 2024 ada yang sudah berumur mungkin 51 tahun, pada tahun 2003 ada 50 tahun. Pertanda bahwa bertambah secara kuantitatif, tetapi kalau jatah umur kita 60 tahun berarti tinggal 9 tahun jatah umur kita. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan apa yang harus kita jadikan sebagai bekal untuk melakukan kehidupan yang lebih abadi dibanding kehidupan yang fana ini. Kita tidak perlu menyesali apa yang telah kita lakukan pada tahun 2023 ini sudah lewat, itu takdir kita. Tapi mari kita jadikan sebagai pembelajaran apa yang harus kita tingkatkan dari tahun 23 ke 24. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin.
Orang yang cilaka adalah hari ini lebih jelek dari kemarin. Dan orang yang beruntung adalah yang hari ini jauh lebih baik dibanding hari sebelumnya. Kalau kita mengarahkan pada tahun, maka tahun 2024 harus kita menjadi lebih baik dibanding tahun 2023 dari berbagai aspek. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah mengingatkan seperti yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Pikirkanlah, pandanglah apa yang Anda telah perbuat untuk hari depan Anda. Hari depan itu adalah hari kemudian atau hari pembalasan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Mulai kembali. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah sangat teliti terhadap apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini merupakan sebuah perintah untuk melihat, menimbang-nimbang sudah seberapa banyak amal ibadah kita pada tahun yang lalu. Apa yang seharusnya kita tinggalkan menurut penilaian kita itu tidak baik, maka harus kita perbaharui dan tingkatkan pada tahun ini. Ada 3 hal yang harus kita introspeksi untuk dijadikan sebagai renungan pada awal tahun ini. Pertama adalah ibadah kita. Tentunya ibadah yang berkaitan dengan ibadah manda kepada Allah. Dan itulah yang digambarkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi salah satu tugas utama kita atau fungsi Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus bertanya, apakah salat 5 waktu kita masih bolong-bolong? Apakah salat sunat kita sudah tepat? Apakah puasa kita sudah baik? Atau ibadah lain sudah sesuai dengan standar-standar agama yang diperintahkan oleh Allah? Kalau tidak, maka pada tahun ini kita berupaya seoptimal mungkin sesuai kemampuan kita untuk melakukan peningkatan dan perbaikan. Meskipun tidak sebaik ulama, tidak sebaik wali, paling tidak ada peningkatan yang signifikan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku seiman, saya mengajak, meskipun tahun ini hanya satu peningkatan, paling tidak ada sesuatu yang meningkat. Misalnya, yang tadinya kita terlambat sholat, kita bisa sholat pada waktunya, tepat waktu, pada awal waktu. Kalau sebelumnya kita sudah tepat waktu, kita belum sholat sunat rawatib, kita tingkatkan ada sholat rawatib. Paling tidak ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Memang Allah menggambarkan kita harus bertakwa haqqa tuqatih, sebaik-baik takwa. Tetapi Allah juga tahu bahwa kita ini punya kesibukan, punya keterbatasan, dan punya banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa bertakwa seperti ulama, seperti ustaz, dan seperti wali-wali Allah. Maka Allah juga menggambarkan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada sahabat Nabi namanya Bilal. Itu masuk surga dan Allah memberikan hadiah. Nabi sudah mendengar bunyi sandalnya di surga. Hanya saat ibadahnya yang konsisten dilakukan. Tidak pernah putus wudhunya, setelah wudhu, sholat, istirahat, setelah batal, wudhu kembali, dan kemudian sholat sunat wudhu. Kelihatannya ringan tapi dia konsisten. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, carilah ibadah-ibadah yang mungkin kelihatannya ringan tapi konsisten kita lakukan hanya kayak kita. Rasulullah SAW bersabda, ahabul amal Allah wa amal yang paling dicinta Allah adalah amal yang konsisten meskipun sedikit. Dibanding kita puasa Senin Kamis, kemudian berikutnya tidak lagi. Jauh lebih baik kita konsisten pilih satu ibadah yang mungkin kita ringan, tapi menjadi brand bagi kita, menjadi merek kita, menjadi ibadah yang khusus bagi kita. Dan itu Allah sangat menghargai seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal.
Yang kedua adalah aspek usia kita yang harus kita evaluasi, pekerjaan kita, dan apa yang kita lakukan berkaitan dunia kita juga harus kita evaluasi. Apakah cara saya bekerja sudah sesuai dengan standar pekerjaan saya? Mungkin ada yang bertanya, mengapa rezeki saya tidak begitu baik sebaik orang lain? Mungkin salah satunya adalah kinerja kita tidak seperti mereka, keikhlasan kita tidak seperti mereka. Oleh karena itu kita evaluasi. Yang bekerja di kantor ada standar prosedural, ada SOP yang berdasarkan SOP kantor kita bekerja secara baik. Dan kalau hari ini awal tahun kita renungkan bahwa masih ada hal yang mungkin saya kurang waktu saat bekerja, maka kita renungkan pada tahun ini kita lakukan peningkatan yang lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga harus kita introspeksi adalah hubungan sosial kita sesama manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah-ibadah sosial. Apakah kita sudah sering membantu orang yang berkebutuhan? Apakah kita sudah sering menolong orang? Apakah ada orang yang sering kita sakiti hatinya? Apakah ada orang yang pernah minta tolong kita abaikan? Dan hari ini kita renungkan bahwa saya ingin melakukan yang terbaik demi kemanusiaan dan demi manusia dan kemanusiaan. Tidak sedikit di antara kita, ibadah kita kepada Allah cukup baik. Puasanya baik, salatnya baik, zakatnya baik, sedekahnya baik. Tapi mungkin ada yang kurang, hubungannya dengan sesama manusia yang kurang enak, kurang baik, kurang diterima, bahkan sering menyakiti orang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, Atadruna mal muflis? Apakah kalian wahai sahabatku tahu siapa umatku yang ahli ibadah, tetapi dia kemudian termasuk orang yang bantu dan rugi? Ada sahabat yang menjawab, mereka yang tidak punya dirham, mereka yang berdagang tidak untung, mereka yang tidak punya harta, itulah yang rugi dan tidak dan bantu dan seterusnya. Apa kata Nabi? Bukan itu yang bantu. Ada orang yang sholatnya baik, datang kepada Allah, puasanya baik, zakatnya baik, dan seluruh ibadah-ibadah pernah itu baik, tetapi hubungannya dengan manusia sering menyakiti ke orang, sering membuat orang tersinggung, sering membuat orang lain tidak nyaman. Maka orang itu datang menuntut dia kemudian. Maka seluruh amal-amal orang yang ahli ibadah ini diberikan kepada orang yang pernah dianiaya. Kata Nabi, apabila ibadahnya sudah habis dibagi orang yang dianiaya, maka seluruh dosa orang yang dianiaya ditimpakan kepadanya. Maka termasuklah mereka orang-orang yang merugi. Artinya beribadah kepada Allah tidak harus kita abaikan hubungan-hubungan yang baik terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengajak para jamaah, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah ibadah sosial kita sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya? Tidak sedikit orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, tidak puasa, tetapi karena begitu membuat sesamanya, sesama muslim, sesama manusia merasa tidak nyaman dan tersinggung, menyebabkan Allah mencatatnya sebagai orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, 3 hal inilah yang saya ingatkan kembali. Pada tahun 2024 kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, meskipun tidak banyak, dan pasti ada peningkatan. Seperti yang dikatakan Al-Ghazali, jangan termasuk yang merugi, sama kemarin dengan sama hari ini ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita introspeksi, apakah kinerja kita dalam mencari rezeki, apakah kita dalam berbuat di kantor, di berbagai tempat, itu sesuai dengan standar-standar. Kalau tidak, kita tingkatkan agar kita bisa memperoleh pendapatan yang berberkah. Ketiga adalah mana kita tingkatkan
hubungan-hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena fungsi kita adalah selain hablum minallah, juga adalah hablum minannas. Oleh karena itu, semoga dengan khutbah yang singkat ini menggugah kita untuk merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat selama 1 tahun yang lalu, dan kita mendesain sebuah upaya untuk melakukan peningkatan kegiatan baik ibadah sosial, ibadah kepada Allah, maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kita yang baik pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was hikam wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wa ihtisani habillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa qurabati washabati ajmain. Allahumma shalli jami'al muslimin wa ansuril wal muslimin wa qtil kabara wal musyrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Waskurullaha azim yasturukum wa da'u yastajib lakum wa la zikrillahi akbar. Wallahu ta'ala tasnaun. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله